Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan makalah tentang Bank Asing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyadana Nur Alvin Natif. Saya Muhammad Aditya Pratama. Saya Andika Resto Raditya. Saya Ahmad Miftahu Nadif. Saya Bimo Sri Anggoro. Saya Aljanna Balkia Hilmi Hasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk kegiatan produktif. Selain itu, bank asing adalah bank yang didirikan dan dimiliki oleh pihak asing, baik itu perorangan maupun perusahaan, dan beroperasi di suatu negara lain. Jadi, bank asing adalah cabang dari bank yang berpusat di luar negeri. Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Sebelum sampai pada praktik-praktik yang terjadi saat ini, ada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah perbankan ini. Masalah utama yang muncul dalam praktik perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, apa itu bank asing? Saya akan menjelaskan tentang pengertian bank asing. Yang pertama, bank asing adalah institusi keuangan yang berbasis di luar negeri tetapi menjalankan operasinya di negara lain, baik melalui cabang, kantor perwakilan, atau anak perusahaan. Bank asing biasanya didirikan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan finansial perusahaan multinasional, individu ekspatriat, serta mendukung kegiatan perdagangan dan investasi internasional. Operasi bank asing mencakup berbagai layanan perbankan, seperti pengelolaan dana, pemberian kredit, layanan treasury, serta transaksi valuta asing. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan mengenai perbankan, pengertian bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat, di mana bentuknya berupa simpanan dan kemudian akan disalurkan kembali dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kegiatannya sendiri dikategorikan sebagai pokok maupun pendukung. Kegiatan pokok yang dimaksud di sini adalah menghimpun serta menyalurkan uang para nasabah. Sedangkan maksud dari pendukung yakni berbagai pelayanan yang tersedia sebagai upaya melancarkan proses jalannya kegiatan pokok. Melalui penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa pengertian bank asing adalah lembaga keuangan yang kepemilikannya dipegang atau dimiliki oleh pihak di luar negara tersebut, di mana lembaga ini juga membuka layanan jasa baik itu berbasis konvensional maupun syariah, berupa transaksi kredit dan lain sebagainya untuk nasabah Indonesia. Yang selanjutnya ada contoh bank asing. Saat ini ada banyak sekali bank asing di Indonesia, namun hanya beberapa di antaranya yang dipercayai oleh Badan Keamanan Keuangan resmi tanah air seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab untuk mendapatkan penilaian yang baik, sebuah instansi harus bisa menjalankan serta bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. HSBC, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, berbasis di Inggris. HSBC dikenal dengan layanan keuangan, korporasi, investasi, dan perdagangan internasional. Yang kedua, Citibank, bagian dari Citigroup, berbasis di Amerika Serikat. Citibank menawarkan layanan kartu kredit, perbankan retail, dan pembiayaan korporasi. Yang ketiga ada Standard Chartered Bank, bank asal Inggris yang fokus pada layanan perbankan, korporasi, investasi, dan manajemen aset di pasar Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Selanjutnya Bank of China atau BOC. Bank memiliki pemerintah Tiongkok yang melayani transaksi perdagangan internasional, investasi, dan layanan valuta asing. Selanjutnya ada Mizuho Bank, bank asal Jepang yang banyak melayani nasabah korporasi, terutama perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Central Bank, bank asal Jerman yang fokus pada layanan investasi dan keuangan untuk korporasi. Selanjutnya ada karakteristik bank asing. Bank asing memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dengan bank lokal.
Berikut adalah beberapa karakteristik utama bank asing. 1. Kepemilikan asing. Mayoritas saham. Ciri mayoritas saham yang paling menonjol dari bank asing adalah kepemilikan saham mayoritas oleh pihak asing, baik individu maupun perusahaan yang berasal dari negara lain. Kantor pusat di luar negeri. Kantor pusat bank induk atau kantor pusat bank asing umumnya berlokasi di negara asal, sehingga keputusan strategis seringkali diambil di luar negeri. Yang kedua, jaringan global yang luas. Cabang di berbagai negara. Cabang bank asing biasanya memiliki jaringan cabang yang luas di berbagai negara, memungkinkan mereka menawarkan layanan perbankan internasional. Koresponden bank. Mereka memiliki hubungan dengan banyak koresponden bank di seluruh dunia, sehingga memudahkan transaksi lintas negara. Yang ketiga, produk dan layanan yang inovatif. Produk yang beragam. Bank asing seringkali menawarkan produk dan layanan perbankan yang lebih beragam dan inovatif dibandingkan bank lokal, seperti produk investasi yang kompleks, layanan perbankan digital yang canggih, dan produk derivatif. Standar internasional. Standar internasional, mereka biasanya mengikuti standar internasional dalam hal produk dan layanan perbankan. Yang keempat, fokus pada nasabah korporasi. Layanan korporasi. Layanan korporasi, banyak bank asing yang lebih fokus pada melayani kebutuhan nasabah korporasi, terutama perusahaan multinasional yang memiliki operasi di berbagai negara. Transaksi internasional. Mereka seringkali terlibat dalam transaksi internasional yang kompleks, seperti pembiayaan proyek, sindikasi kredit, dan manajemen risiko. Yang kelima, akses ke sumber daya global. Teknologi. Bank asing memiliki akses ke teknologi perbankan yang lebih canggih, seperti sistem pembayaran elektronik dan analisis data yang kompleks. Modal. Ada ini sayang. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang keunggulan dan kelemahan bank asing. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan bank asing. Keunggulan bank asing yang pertama yaitu inovasi produk dan layanan. Produk yang beragam. Bank asing seringkali memperkenalkan produk dan layanan perbankan yang lebih inovatif dan beragam dibandingkan bank lokal. Ini termasuk produk investasi yang kompleks, layanan perbankan digital yang canggih, dan produk derivatif. Yang kedua, standar internasional. Praktik terbaik. Bank asing umumnya mengikuti praktik terbaik industri perbankan internasional yang seringkali memiliki standar yang lebih tinggi dalam hal tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Keunggulan yang ketiga yaitu jaringan global yang luas. Fokus pada transaksi internasional. Bank asing memiliki jaringan koresponden bank yang luas di seluruh dunia, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi lintas negara. Keunggulan yang selanjutnya yaitu akses ke sumber daya global. Modal yang besar. Bank asing biasanya memiliki modal yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk memberikan pinjaman dalam jumlah besar dan jangka panjang, serta mendukung proyek-proyek infrastruktur yang besar. Keunggulan selanjutnya yaitu persaingan sehat, dorongan inovasi. Kehadiran bank asing mendorong bank lokal untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka agar tetap kompetitif. Keunggulan yang terakhir yaitu dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan proyek. Bank asing seringkali terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri. Kemudian, kelemahan bank asing yang pertama yaitu kurang memahami pasar lokal. Kebutuhan nasabah. Bank asing terkadang kurang memahami secara mendalam kebutuhan dan preferensi nasabah lokal, terutama nasabah UMKM atau segmen pasar yang lebih spesifik. Kondisi ekonomi. Mereka mungkin kurang familiar dengan kondisi ekonomi dan bisnis lokal yang dinamis, sehingga sulit untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan cepat. Yang kedua, fokus pada profitabilitas jangka pendek. Tekanan dari kantor pusat. Bank asing seringkali menghadapi tekanan dari kantor pusat untuk mencapai target profitabilitas dalam jangka pendek, yang dapat mengorbankan investasi jangka panjang dalam pengembangan bisnis di negara tuan rumah. Prioritas pasar utama. Pasar negara asal atau pasar-pasar utama lainnya mungkin menjadi prioritas utama, sehingga alokasi sumber daya untuk pasar lokal bisa terbatas. Selanjutnya, biaya operasional tinggi. Infrastruktur. Membangun dan mempertahankan infrastruktur perbankan di negara baru membutuhkan investasi yang besar.
Regulasi. Kepatuhan terhadap berbagai regulasi perbankan di negara asal dan negara tuan rumah dapat meningkatkan biaya operasional. Kelemahan yang selanjutnya yaitu resiko politik. Perubahan kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik di negara tuan rumah dapat berdampak negatif terhadap bisnis bank asing. Eksposur terhadap resiko negara. Investasi bank asing di negara tuan rumah dapat terpapar resiko negara, seperti resiko devaluasi mata uang atau resiko gagal bayar. Yang terakhir, kurang fokus pada pengembangan UMKM. Resiko kredit yang lebih tinggi. UMKM sering dianggap memiliki resiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar, sehingga bank asing cenderung lebih selektif dalam memberikan kredit kepada UMKM. Selanjutnya isu terkait dengan bank asing. Isu-isu yang seringkali terkait dengan keberadaan bank asing di suatu negara. Isu-isu ini penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, perilaku konsumen, serta stabilitas sistem keuangan. Isu-isu utama terkait bank asing. 1. Persaingan tidak sehat. Dominasi pasar. Kekhawatiran bahwa bank asing dengan sumber daya yang lebih besar dapat mendominasi pasar dan menggusur bank-bank lokal. Praktik persaingan yang tidak sehat. Potensi terjadinya praktik persaingan yang tidak sehat seperti perang harga atau pemberian fasilitas kredit yang tidak wajar. 2. Kurangnya pemahaman terhadap pasar lokal. Kebutuhan khusus bank asing mungkin kesulitan memahami kebutuhan spesifik masyarakat lokal, terutama UMKM dan masyarakat di daerah terpencil. Kondisi ekonomi mereka mungkin kurang memahami dinamika ekonomi lokal dan siklus bisnis, sehingga sulit untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka. 3. Risiko sistematik. Interkoneksi global. Kegagalan sebuah bank asing dapat memicu krisis keuangan yang meluas karena keterkaitannya dengan sistem keuangan global. Kerentanan terhadap shock eksternal. Bank asing di suatu negara dapat rentan terhadap shock eksternal seperti krisis keuangan global atau perubahan kebijakan moneter di negara asal. Selanjutnya, transfer pricing. Manipulasi keuntungan. Praktik transfer pricing yang tidak sesuai dapat digunakan oleh bank asing untuk memindahkan keuntungan ke negara lain dengan tujuan menghindari pajak. Pengaruh terhadap pendapatan negara. Hal ini dapat mengurangi pendapatan pajak negara dan mengganggu keadilan dalam keperpajakan. Selanjutnya, ketergantungan pada negara asal. Pengambilan keputusan. Keputusan strategis yang penting seringkali diambil oleh kantor pusat di negara asal yang dapat mengurangi fleksibilitas bank dalam merespon kondisi lokal. Penarikan dana. Bank asing dapat dengan mudah menarik dana dari negara tuan rumah jika kondisi ekonomi atau politik memburuk. Selanjutnya, pengaruh terhadap kebijakan moneter. Autonomi bank sentral. Kehadiran bank asing yang besar dapat membatasi otonomi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter. Stabilitas nilai tukar. Arus modal yang masuk dan keluar akibat aktivitas bank asing dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Langkah-langkah mitigasi. 1. Regulasi yang ketat. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang ketat untuk mengawasi aktivitas bank asing, memastikan mereka mematuhi peraturan perbankan dan tidak melakukan praktik yang merugikan konsumen atau stabilitas sistem keuangan. 2. Penguatan bank lokal. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada bank lokal untuk meningkatkan daya saing mereka, seperti melalui program mereka fasilitasi akses ke pendanaan. Selanjutnya, kerjasama internasional. Pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara asal bank asing untuk memastikan adanya pertukaran informasi dan koordinasi dalam pengawasan perbankan. Selanjutnya, peningkatan transparansi. Bank asing harus diwajibkan untuk lebih transparan dalam melaporkan keuangan dan aktivitas bisnis mereka. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kehadiran bank asing dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian suatu negara tanpa menimbulkan risiko yang terlalu besar. Selanjutnya, hal menarik terkait dengan bank asing. Hal yang terkait dengan bank asing seringkali menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar di negara berkembang. Mereka memiliki kapasitas pendanaan yang besar dan keahlian dalam mengelola proyek-proyek kompleks. Contohnya, pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara seringkali melibatkan pendanaan dari bank asing. Bank asing
sebagai agen perubahan. Bank asing dapat menjadi perubahan dalam mendorong adopsi teknologi finance di suatu negara. Mereka seringkali membawa inovasi terbaru dalam layanan perbankan seperti mobile banking, pembayaran digital, dan layanan perbankan berbasis cloud. Hal ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Selanjutnya tentang regulasi dan kebijakan. Kehadiran bank asing seringkali memicu perdebatan mengenai regulasi yang tepat. Di suatu sisi, regulasi yang terlalu ketat dan menghambat investasi asing dan inovasi. Di sisi lain, regulasi yang terlalu longgar dapat menimbulkan resiko sistematis. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, dampak terhadap UMKM. Bank asing memiliki peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Mereka dapat menyediakan akses pembiayaan, pelatihan, dan jaringan bisnis yang lebih luas bagi UMKM. Namun, seringkali UMKM menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit yang diterapkan oleh bank asing. Selanjutnya, isu lingkungan dan sosial. Semakin banyak bank asing yang memperhatikan isu lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan investasi, mereka mulai menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan menghindari proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Kolaborasi dan bank lokal. Alih-alih menjadi pesaing, bank asing dan bank lokal dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini dapat berupa joint ventures, pembangunan resiko kredit, atau pengembangan produk bersama. Peran dalam krisis keuangan. Bank asing memiliki peran yang penting dalam memicu maupun mengatasi krisis keuangan. Dalam beberapa kasus, bank asing dapat menjadi sumber ketidakstabilan jika mereka menarik dana secara massal dari suatu negara. Namun mereka juga dapat berperan sebagai penyelamat dengan menyediakan likuiditas saat terjadi krisis. Selanjutnya dapat kita simpulkan dari makalah ini tentang bank asing yang kita jelaskan tadi. Untuk beberapa kesimpulan yang kita simpulkan adalah seperti bank asing adalah institusi keuangan yang berbasis di luar negeri, tetapi menjalankan operasinya di negara lain, baik melalui cabang, kantor perwakilan, atau anak perusahaan. Bank asing biasanya didirikan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan finansial perusahaan multinasional, individu ekspatriat, serta mendukung kegiatan perdagangan dan investasi internasional. Operasi bank asing mencakup berbagai layanan perbankan seperti pengelolaan dana, pemberian kredit, layanan treasury, serta transaksi valuta asing. Kehadiran bank asing di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan dengan membawa inovasi produk, teknologi canggih, dan jaringan global yang luas. Bank asing telah mendorong peningkatan efisiensi dan persaingan di industri perbankan. Namun, keberadaan mereka juga memunculkan sejumlah tantangan, seperti persaingan tidak sehat, kurangnya pemahaman terhadap pasar lokal, dan resiko sistematik. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tepat untuk menyeimbangkan antara manfaat dan resiko dari kehadiran bank asing, serta memastikan bahwa mereka berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi negara kita. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jisumba.